Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Dan semoga corona lekas hilang dari permukaan bumi, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam tatap muka di kelas. Pada hari ini tematik 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema watak setiap tokoh pada teks fiksi, dimana kita ketahui cerita fiksi merupakan cerita yang merupakan karya sastra bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian sebenarnya. Jadi hanya karangan dari penulis ya. Lawan dari fiksi yaitu non fiksi. Kalau non fiksi itu cerita nyata. Ciri-ciri cerita fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Karya fiksi menyasar emosi atau perasaan membaca, bukan logika. Karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan ini termasuk dalam unsur cerita intrinsik. Nah, ada tokoh itu pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Watak, kualitas nalar dan jiwa tokoh yang membedakannya dengan tokoh yang lain. Contoh, macam-macam watak dari sebuah tokoh. Tokoh protagonis, wataknya baik dan positif, dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia. Contohnya si Kancil, dia tokoh utama yang sifatnya baik, cerdik. Tokoh antagonis yang wataknya dibenci karena gambarannya berwatak buruk dan negatif, pendendam, culas, bohong, menghalalkan segala cara, sombong, iri, suka pamer, dan ambisius. Kalau dalam cerita Kancil tadi, tokoh antagonis contohnya adalah buaya, karena buaya sifatnya buas, ganas. Tokoh tritagonis adalah pelaku yang membantu dalam sebuah cerita, baik protagonis maupun antagonis. Nah, dalam menambahkan cerita itu ada tokoh tritagonis. Contohnya seperti yang cerita Kancil tadi, ada contoh hewan kerbau. Nah, hanya di situ sebagai pemeran pembantu. Nah, tugas e-learning kelas 4A-1 Surabaya. Ceritakan gambar di atas, direkam melalui video tentang perbedaan watak bawang merah dan bawang putih. Kemudian upload di YouTube, lalu copy linknya kirim di e-learning, dimana sekilas cerita bawang putih ini kamu tulis perbedaannya, wataknya bawang merah wataknya bagaimana ya, dari cerita tersebut menghasilkan apa, dan bawang putih wataknya bagaimana, akibatnya bagaimana. Di situ ada teks ceritanya, cerita fiksi.
tentang judulnya bawang merah dan bawang putih, yang dimana bawang merah hanya tinggal seorang ayah karena ibunya sudah meninggal. Tak lama ayahnya menikah dengan janda beranak satu, perempuan juga yang namanya bawang merah. Setelah lama menikah, akhirnya sifat dan watak ibu tiri dan kakak tirinya si bawang merah yaitu sangat jahat, selalu menyiksa, menganiaya, menyuruh-nyuruh untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Suatu hari bawang putih mencuci baju di sungai. Tanpa sengaja sungai dengan aliran deras, baju tersebut terbawa arus sehingga ketemu nenek. Nenek tersebut mengetahui bahwa hati si bawang putih ini baik, maka diberikan sebuah labu. Ternyata dibawa pulang labu itu berisi emas atau perhiasan. Sedangkan si bawang merah melihat bawang putih membawa labu yang berisi perhiasan atau emas, merasa iri dan dengki, akhirnya ingin juga mencobanya. Ketemu dengan si nenek. Nah, karena nenek tahu watak asli dari bawang merah yang suka culas, suka menganiaya si bawang putih, akhirnya diberikan labu dan dibawa pulang. Ternyata isinya apa? Bukan emas atau sebaliknya. Nah, sekian dari Pak Ari. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.